Jadi kebanyakan dari YouTuber pemula itu kesulitan untuk mendapatkan jam tayang. Jadi ikuti grup gitu kan. Nanti tuh kayak arisan modelnya. Jadi ada 20 orang berapa. Gantiannya tonton video ini nanti diputar kan. Tinggal pengalinya berapa gitu. Jadi kayak gitu. Ada yang Sobat Geolin, semua lagi dengan saya Henry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita mau ngobrol soal cara cari uang di YouTube nih, Zul. Mau berbagi pengalaman ya. Mungkin kalau teman-teman lihat channel Geolin ini ya, ini sebenarnya channel kedua kita ya. Channel kedua kita, dan ini kita ibaratnya kayak buat have fun aja lah gitu ya. Betul. Channel utama kita ada di Movit Indonesia. Lihat nih di sini nih. Nah, di sini channel kita yang sudah menghasilkan uang tidak hanya dari YouTube tapi dari sumber-sumber lainnya. Nah, mungkin kita mau bagi-bagi pengalaman aja ya ke teman-teman gimana sih caranya gitu kan. Nah, mungkin nanti pendapatnya ini dari saya sendiri, terus dari Zudi juga ya. Nah, mungkin kalau Zudi kan pernah di belakang layar gitu ya. Nah, ini nih cara-caranya dia paling paham lah ya. Di belakang layar mengelola sebuah akun YouTube dan bisa menghasilkan uang. Nah, kira-kira nih Zudi ya, bukan kira-kira ya. Basic-basicnya deh. Basic-basicnya tuh apa aja sih kalau kita mau dapetin uang di YouTube gitu? Untuk memulai dulu deh. Oke. Gampang. Yang pertama adalah teman-teman atau sobat Geolin harus membuat akun YouTube. Ya, caranya sangat gampang ya. Tinggal buka YouTube. Kan gini, masalahnya kadang ada kok. Begitu buka YouTube tuh ada yang nggak punya akun masalahnya, Om. Nggak punya akun? Iya, jadi dia itu kalau misalnya ini kan aku kadang pakai laptop gitu ya masuk. Jadi dia bisa nonton, tapi dia itu bukan user. Bukan user ada gitu ada kan. Ya? Dia harus login gitu register. Nah, yang penting adalah buat akun YouTube. Setelah sobat Gelis buat, jangan lupa ambil foto yang cukup menarik. Terserah kalau memang sobat Gelis pengen pakai foto sendiri boleh. Ya sudah, pasang aja di logonya itu ya. Terus kemudian misalnya nih ya, katakanlah nih banyak kok yang buat channel itu family ya, katakanlah Zudi's family atau apa, ya udah tulis saja misalnya fotonya bertiga atau berempat ya, kalau anaknya dua gitu ya. Terus background yang di YouTube belakang situ itu foto-foto dari sobat Geolin. Yang suka otomotif ya otomotif gitu kan. Pokoknya sebenarnya itu salah satu apa namanya buat orang awal itu ya? setting awal orang itu percaya kalau oh ini ternyata ada kehidupan gitu, nggak cuma nama gitu, itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi itu tergantung ya, kalau tadi niatnya pengen buat YouTube biar menghasilkan uang ya agak sedikit inilah kreatif atau effort gitu lah ya. Kalau memang enggak ya gimana gitu, orang mau dapat uang kan memang basicnya ada sedikit usaha gitu. Itu sedikit ya, apalagi yang maksimal usahanya gitu ya. Gitu. Jadi buat kayak gitu itu gampang, untuk caranya ada. Nah, ini yang agak cukup susah biasanya adalah menjadi partner YouTube. Nah, salah satu syarat utamanya teman-teman harus mendapatkan subscriber sebanyak 1000 gitu. 1000 itu bukan angka yang kecil, tapi bukan juga angka yang besar sebenarnya. Kalau apa? Kalau teman-teman punya banyak teman, katakanlah nih misalnya anak-anak gitu ya. Aku ingat banget, waktu itu di sebuah sekolah mengadakan lomba. Lomba anaknya itu bikin video gitu kan. Tolong ya, di-like gitu ya. Di-like dan di-subscribe boleh ya? Enggak, lombanya itu kan dia upload video gitu ya. Lombanya itu yang dihitung itu nanti adalah yang banyak like. Like-nya paling banyak. Akhirnya apa? Ya kalau orang like kan paling nggak subscribe ya. Itu aku lihat banget tuh, dari yang subscribernya di bawah 200 kalau nggak salah berapa gitu, sekolah di Malang lah gitu. Itu durasinya lomba itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu gitu. Itu langsung 1000 lebih Om Henry. Yang subscribe? Iya, ketika ada itu. Terus kemudian apa namanya, ya kan ada durasi nonton ya, mungkin itu udah. Oh ya, yang kedua tadi kan itu kan di subscribe ya, jadi cepat. Yang kedua yang nggak susah adalah watch time. Jadi durasi nonton itu harus 4.000 jam dalam waktu setahun. Nah, sebenarnya cukup enak gitu ya. Artinya gini, teman-teman sobat Geolis bikin channel udah 1000 subscriber, tapi di dalam setahun jumlah jam tayangnya masih di bawah 4.000 jam. Itu nggak bisa monetize. Nggak bisa monetize. Tapi itu setahun ya, bayangin setahun gitu. Harusnya ya bisa lah ya, kalau memang sobat Geolin serius.
ada yang menggunakan tekniknya agak lucu ya. Jadi kalau nggak salah itu aku pernah, kan ini ada komunitas juga gitu ya. Dia itu mengupload video dengan dikasih suara murotal juz 30 atau berapa. Itu dia tonton terus dengan HP yang berbeda gitu. Ya singkat cerita, karena dia terus ada saudara-saudaranya keputar terus kan, sudah 1000 subscriber, watch time-nya jadinya tercapai. Karena apa? Ya ditonton sendiri. Ya tonton sendiri, terus mungkin kalau ada keluarganya yang nonton, lumayan lah setel di rumah murotal gitu kan. Betul, kan murotal itu kan jalan terus kan. Jalan terus. Sehari misalnya katakanlah ya 5 jam, itu baru satu handphone kan misalnya. Itu ada lagi siapa, oh ya tolong kan. Nah itu, terus ada juga di komunitas biasanya untuk mendapatkan jam tayang. Jadi kebanyakan dari YouTuber pemula itu kesulitan untuk mendapatkan jam tayang. Jadi ikut di grup gitu kan. Nanti tuh kayak arisan modelnya. Jadi ada 20 orang berapa. Gantiannya tonton video ini nanti diputar kan. Tinggal pengalinya berapa gitu. Jadi kayak gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Dan itu terbukti. Aku dulu juga mengamati pola-pola seperti itu. Itu terbukti berhasil. Karena ya versi YouTube ya dia nggak melihat kecurangan ya. Kecurangan di sini tuh maksudnya gini. Hati-hati kalau pakainya mesin gitu ya. Mesin itu apa? Ya teman Sobat Gulin beli dan ditembak pakai mesin. Pakai jasa-jasa itu ya. Tapi ada juga jasanya itu yang pakai manual. Makanya itu apa ya namanya? Harus hati-hati. Manual itu kadang dia punya banyak device gitu ya. Dia benar-benar nonton beneran. Manual pakai orang beneran. Artinya pakai mesin gitu. Kalau pakai mesin itu ibaratnya kayak bot gitulah. Jadi dia dari luar negeri pakai server terus ditembakin. Itu kadang-kadang YouTube mendeteksi keanehan itu yang menyebabkan meskipun sudah 1000 subscriber jam tayang besar bisa dihapus. Bisa gagal monetize karena melakukan kecurangan gitu ya. Makanya hati-hati. Yang paling baik adalah tadi manual, tanya sana tanya sini, terus rajin-rajin share. Nah itu kan dia udah bangun channel, terus kemudian apa namanya ada 1000 subscriber, terus kemudian sudah 4000 jam tayang. PR selanjutnya adalah maintain. Nah itu sudah harus konsisten tuh. Katakanlah nih ya, Sobat Gulin sudah monetize. Lah habis itu kan nggak terus diam. Disitulah kerjaan utamanya. Harus konsisten mengisi video. Itu PR pertama. Karena apa? Konsistensi adalah kunci. Kunci apa? Ya kunci keberhasilan. Karena ketika channel atau videonya itu tidak di-manage dengan baik, ya otomatis tadi yang sudah subscribe mungkin ini udah nggak jalan sih. Ya sudah kita tinggalin. Karena kalau channel nggak aktif ya, nanti YouTube itu makin apa ya? Menghilangkan ya, tenggelam gitu. Dia lebih memprioritaskan yang aktif-aktif. Akhirnya kita ketindih nih, ketumpuk dengan yang lain. Ketumpuk. Itu yang jadi PR. Tapi kalau ini yang penting lagi sebenarnya kenapa orang mau jadi YouTuber itu adalah punya jiwa seni. Suka dengan hiburan, suka tampil di depan kamera, suka kalau nggak di depan kamera nggak apa-apa sih, pakai yang review atau apa kan nggak harus kelihatan ya. Jadi lebih ke kreativitas, terus kemudian ide-ide yang menarik gitu. Itu ada berbagai macam kan jenisnya. Ada konten podcast kayak gini, misalnya podcast kan cukup simpel gitu ya. Ada juga yang cara nge-crack, ibaratnya adalah how to lah ya, apapun itu. Kemudian ada juga mobil, naik motor, macam-macam. Nah, yang menjadi kunci adalah konsistensi ya. Jangan membuat channel yang campur-campur, kecuali mungkin kayak model podcast gini bisa ya lah pembahasannya, tapi ya, pembahasannya pun sebenarnya tergantung tujuan ya. Tujuan. Kalau di channel Covid Indonesia cukup jelas. Tujuannya adalah investasi emas dan emas. Nah, di sini nih ya kita ngetes gitu ya, apa yang kira-kira bagian apa ya, testing konten ya, kira-kira apa gitu ya. Ya, tapi paling enggak dari Geolin sini ya menceritakan hal-hal yang sifatnya memang sesuai dengan kenyataan gitu yang terjadi, yang kita alami atau dan channel Geolins kita ini udah monetize loh teman-teman. Sudah monetize meskipun ya viewsnya nggak banyak ya, karena memang kita tadi lagi ngetes dan ini sebuah channel uji coba ya, karena channel utamanya kan di Mobile Indonesia, ini channel kedua. Tapi kalau Sobat Geolins
channel satu-satunya ya caranya cobalah yang konsisten gitu. Temanya apa, dikuatin. Wah aku jago masak, jago kuliner ya monggo silakan gitu. Tapi jangan kaget ya ketika viewsnya nggak tinggi. Karena gini, dulu mungkin YouTube itu sudah jadi rujukan atau referensi utama untuk hiburan. Masalah sekarang itu ketika ada TikTok, Instagram, apalah ya, pokoknya beberapa platform sosial media itu agak kegerus gitu. Viewersnya itu kebagi-bagi gitu. Viewersnya kebagi-bagi, tapi market YouTube itu tetap ada, tetap bagus. Tetap ada. Tapi artinya gini tadi, ketika teman-teman udah bangun kok viewsnya cuma 10 orang, 11 orang ya nggak apa-apa. Gitu. Karena memang disinilah perbedaannya Zut ya. YouTube itu dia itu menghasilkan penonton yang berkualitas ya, makanya cuma sedikit. Tapi kalau kita tiba-tiba main TikTok, penontonnya tiba-tiba langsung 1.000, 2.000 gitu kan. Ya beda algoritma gitu. Beda. Gitu. Jadi itu. Nah, nanti kalau misalnya di maintain, tinggal Sobat Geolins memanen hasilnya. Setiap bulan di tanggal 22 sampai 23 21 ya. Sampai 26. Ya, 21 26. Sobat Geolins akan mendapat transfer langsung dari YouTube. Ya. Langsung dari sana masuk ke rekening kita dan lihat, oh, gajinya ada. Nah, gimana? Ya. Itu kan YouTube ya, tapi sebenarnya ada lagi kompetitor ya di Facebook juga bisa. Cuman aku nggak bahas Facebook karena memang aku lagi main kita YouTube dulu aja. Gimana? Tertarik? Oke, kalau misalnya bingung mau tanya-tanya boleh sih komentar ya. Karena aku sama Om Hendri ini memang ngebangun channel itu dari nol, jadi tahu lah seluk-beluknya seperti apa. Kalau misalnya mau ikutan sharing podcast, monggo juga boleh kok. Okay. Aku mau jadi narasumber atau mau jadi hostnya boleh juga ya. Boleh juga. Kita collab gitu. Oke ya, itu penjelasan umumnya dari aku seperti itu. Sekarang kalau dari Om Hendri seperti apa Om Hendri? Kalau dari gue sendiri sih mungkin gini ya, untuk teman-teman yang mau mulai di YouTube itu, kita yang paling sulit nih Sud ya, cari tema. Tema yang memang pertama kita sukai, dan yang kedua marketnya kita yakin ada. Tentukan, misalkan mau kayak kita misalkan investasi emas gitu ya, atau keuangan, otomotif, hiburan, channel keluarga. Nah itu yang mesti ditentukan. Dan kadang-kadang setelah menentukan itu nanti teman-teman akan bingung lagi, lah saya kan nggak bisa ngedit nih gitu kan. Syutingnya gimana, harus pakai kamera yang mahal-mahal nggak, atau kamera profesional nggak? Saya mesti gini nih, gue mesti bilang nggak perlu sama sekali hal kayak gitu. Jadi yang penting adalah ide dari kita, kontennya bagaimana, itu isi kontennya dulu. Kalau kayak kamera-kamera tuh nggak usah dipikirkan, handphone aja cukup, terus pakai lighting. Terus kalau yang nggak bisa ngedit, sekarang ada aplikasi Canva, ya kan? Mau ngedit apa sih video? Video kan banyak aplikasinya ya, bawaan dari HP juga ada. Itu silakan teman-teman pakai, teman-teman gunakan. Nah nanti kalau step by stepnya udah ketemu ya, tadi udah jalan dari setting akun, habis itu tentuin tema, terus kita mulai syuting. Nah nanti yang diperlukan adalah konsistensi. Nah konsistensi itu bisa dua hal nih Zud. Mau asal upload aja, tapi temanya lurus aja gitu ya. Asal upload, yang penting tiap hari upload gitu kan. Atau mau yang uploadnya agak jarang-jarang, misalkan kayak seminggu 2 gitu ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi bener-bener dimatengin nih, dipikirin kontennya seperti apa. Jadi setiap kali tayang viewsnya tuh lumayan lah gitu. Untuk awal-awal misalkan kayak di atas 100 views deh, itu udah lumayan. Nanti lama-lama dia akan terbaca algoritmanya oleh YouTube gitu. Jadi YouTube nanti kalau kita videonya itu sudah semakin bagus, dia biasanya akan ngasih rekomendasi. Nah dari rekomendasi itu channel kita tuh akan mulai dikenal oleh penonton-penonton yang sesuai dengan target market kita. Jadi basicnya tuh kayak gitu dulu, itu yang mesti dibentuk. Nanti selanjutnya tadi yang kayak Zudi bilang, maintainnya gimana nih setelah kita monetize gitu kan? Maintainnya gimana? Itu perlu perjuangan lah, paling nggak kita nyisihin waktu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pekerjaan lain atau apa, yaitu paling nggak dalam 1 bulan itu harus di-prepare tuh. Kita mau upload konten berapa kali gitu kan. Semakin sering semakin bagus. Dan kalau viewsnya kita udah ke-maintain ya, misalkan setiap kali upload itu udah di atas 1.000, itu rata-rata nanti kita akan punya satu video yang akan meledak. Nah yang meledak inilah nanti mengangkat video kita semuanya. Jadi ya basicnya sih itu dulu ya. Nanti kalau mau lebih detail lagi kita mungkin lanjut part 2 ya, tapi lihat dulu rame nggak nih di sini. Oke, dan tadi aku mungkin menambahkan ya,
Jadi tetap konsisten. Kalau sudah 1.000 itu benar kata Om. Nanti akan ada yang meledak. Di Movit Indonesia itu meledak hingga 1/4 juta views. Kita 200k. Nggak nyangka. Memang apa ya? Dari rumusan itu memang nggak seperti di matematika ya. Ya ada rumusnya ada. Tapi ada kadang-kadang itu di luar dugaan. Kok bisa gede banget gitu. Nah makanya ya tadi uji coba, nyoba. Uji coba Jangan ada patah rumusnya. semangat sih. Karena banyak YouTuber yang akhirnya putus di tengah jalan karena udah. Ya karena ini nggak ketemu, jadi dia nggak nemu ininya apa, temanya atau apanya, dan kadang-kadang kita juga harus tanggap dengan hype yang lagi terjadi itu apa, sesuai dengan tema kita ya. Kalau udah hype yang terjadi, ada masuk sama tema kita, buru-buru tuh bikin konten, itu ambil masa viralnya lah kayak gitu. Iya, jadi kalau kita bilang konten ada 2 jenis ya, yang viral sama timeless. Timeless itu nggak terpaku waktu, artinya misalnya cara membikin kue donat gitu, itu kan akan selalu ditonton gitu ya. Tapi kalau misalnya harga emas naik, nah itu kan cukup viral gitu. Atau satu lagi, dolar tembus 20.000 gitu, nah, ini kan ngeri gitu ya. Itu atau isu-isu kayak kemarin tuh pajak naik 12%, itu kan sekali itu aja gitu ya. Itu bisa rame sekali aja, habis itu nggak ada lagi yang nonton. Tapi kalau yang timeless itu sedikit, tapi nanti ada lagi orang yang nonton. Kalau timeless tuh biasanya panjang tuh, kayak di kita di Movit itu punya channel yang soal bahas KPR ya. Nah itu ada terus. Panjang tuh, ada terus. Walaupun udah ketutup sama video-video yang sekarang punya kita lebih viral ya. Itu masih menghasilkan uang tuh sampai hari ini. Sudah 4 tahun yang lalu itu video loh. Ada terus ya? Ada terus uangnya. Sama, di Glint juga ada itu. Yang soal harga rumah di Jakarta 450 juta itu ada terus. Ada kan? Iya. 2 orang, 3 orang ada. Jadi memang harus kombinasi antara konten yang memang lifetime ya, atau timeless gitu kan. Nah itu nanti yang akan jadi pundi-pundi keuangan kita. Oke. Ya kurang lebih itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada bahasan yang mau kita bahas lagi silakan juga ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten menarik kita berikutnya. Thank you Sobat Galux.